Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih. Saya membawakan pelajaran dengan judul pengampunan. Pengampunan ini adalah hal yang prinsip, karena semua manusia di bawah kolong langit ini nyaris berdoa mohon pengampunan. Pertanyaannya adalah, apakah pengampunan itu Allah sudah berikan? Ataukah Allah belum memberikan? Penjelasan dan uraian dari pelajaran ini akan memberi jawab atas pertanyaan tadi. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi di zaman perjanjian lama, segala sesuatu juga harus ditebus dengan darah. Jadi darah itu adalah merupakan lambang untuk menghapus dosa, menebus dosa. Tetapi wujud daripada darah itu tentu adalah Kristus yang telah mengorbankan tubuh jiwa nyawanya di atas kayu salib. Itulah sebabnya semua nabi bersaksi dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Di sana para nabi bersaksi. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa. Semua nabi tanpa pengecualian. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Kristus, ia memperoleh atau mendapatkan pengampunan dosa. Kesaksian ini ditegaskan pula di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Rasul Yohanes mencatat demikian. Aku menulis kepadamu hai anak-anak, sebab dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Jadi dosa dunia itu telah diampuni oleh karena Kristus. Pertanyaannya adalah, berapa dosa yang diampuni? Firman Allah mengatakan segala dosa kita telah diampuni. Efesus pasal 1 ayat 7 pun mengatakan demikian. Pengampunan dosa sudah terjadi. Bahkan di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Ayat 13 mengatakan kamu dahulu mati oleh pelanggaran. Tetapi sekarang kamu telah dihidupkan setelah ia mengampuni segala pelanggaran. Jadi semua pelanggaran, semua kesalahan, semua dosa kita sudah diampuni melalui pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, kalau demikian mengapa banyak orang sekarang ini masih selalu berdoa memohon pengampunan? Yang perlu saya jelaskan di sini yang pertama adalah berangkat dari doa Bapa kami dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Merupakan rangkaian kegiatan khotbah Yesus di bukit. Mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7. Di dalam pasal 6, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa kepada para murid. Itu pun atas dorongan permintaan para murid. Karena mereka mendengar Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa. Di dalam Lukas pasal 11. Itulah sebabnya mereka katakan, ajarilah kami berdoa. Nah, Yesus mengajarkan para murid berdoa. Doanya ialah, Bapa kami di sorga. Dan ditutup atau diakhiri dengan kata, ya, sampai selama-lamanya. Di dalam doa Bapa kami itu tidak ditutup, tidak dikunci dengan dalam nama Yesus. Karena permintaan para murid untuk diajarkan doa, ya Yesus mengajarkan. Di dalam isi doa itu terselip ayat 12. Dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah pada kami. Banyak sekali orang-orang di dunia ini salah paham tentang ayat itu. Doa Bapa kami di ayat yang ke-12. Permohonan pengampunan didapat bukan tergantung kepada apa yang diminta kepada Allah. Tapi bagaimana Allah mengampuni sesama tergantung bagaimana kita sesama manusia saling ampuni. Kalau sesama manusia saling ampuni, Allah ampuni. Kalau tidak mengampuni, Allah tidak mengampuni.
Artinya bahwa pengampunan dalam doa Bapa kami itu tergantung pada usaha manusia, bukan pada Allah. Karena itu membaca Matius 6 ayat 12 harus dengan penjelasannya supaya jelas. Di mana penjelasannya? Ayat 14 dan ayat 15. Satu ketika Rasul Petrus, dia menyimpan dalam hatinya doa yang diajarkan Yesus tadi. Karena itu di dalam Matius pasal 18 ayat 21-22 dia tanya sama Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni kesalahan orang? Apakah 7 kali? Tuhan Yesus bilang bukan 7 kali, 70 kali 7. Wah, 490 kali supaya mendapat pengampunan. Waduh, Petrus saya yakin langsung pingsan. Mana mungkin? Taruhlah sekarang saya pukul saudara saya pukul. Saya ingat itu doa. Waduh, saya harus mengampuni. Atau saudara kita itu harus mengampuni. Supaya dia dapat pengampunan harus mengampuni. Besok lagi saya potong kupingnya. Potong kuping saudara. Saudara saya ingat doa Bapa kami. Wah, saya harus ampuni. Kalau tidak, saya tidak diampuni. Sampai berapa kali harus terjadi demikian? Itu artinya menandakan bahwa doa itu sebenarnya menggiring orang untuk sadar bahwa pengampunan yang dia peroleh bukan atas dasar usaha dia. Tetapi pengampunan itu semata-mata adalah kasih karunia atau pemberian Allah. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 12, lalu kita bandingkan dengan Efesus 4 ayat 32, jelas ada bertentangan. Di mana bertentangannya? Matius 6:12 mengajarkan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32 mengajarkan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni, maka kita juga harus saling mengampuni. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Kalau Matius 6 ayat 12 masih memohon pengampunan Allah. Tapi di dalam Efesus 4:32 Allah telah memberikan pengampunan itu. Lalu di mana letak kuncinya? Letak kuncinya di salib, di tengah-tengah salib. Doa Bapa kami diajarkan sebelum salib, sebelum Yesus mati, sebelum darah tumpah. Efesus 4:32 diajarkan setelah tumpah darah. Itulah sebabnya mengapa kita mendapatkan pengampunan karena kasih karunia? Karena memang itu hanya semata-mata pekerjaan Allah. Manusia tidak akan bisa memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan berdasarkan usaha sendiri. Itu tidak akan bisa. Karena itu pengampunan dosa hanya berdasarkan kasih karunia Allah. Kita bersyukur kita sudah diampuni. Pertanyaan yang berikut adalah, bagaimana kalau kita sudah menerima pengampunan, lalu kita jatuh ke dalam dosa, mau berdoa bilang apa? Apakah kita berdoa, Tuhan ampunilah salah dan dosa saya? Oh tidak. Itu ajaran sesat. Itu ajaran yang tidak benar. Lalu yang benarnya seperti apa? Yang benarnya ialah apabila kita orang kudus, orang yang sudah mendapatkan pengampunan, yang sudah percaya bahwa Yesus sudah kuduskan kita sekali untuk selama-lamanya, segala dosa sudah dihapus. Apabila kita berbuat dosa, maka cara berdoanya kita berubah. Bagaimana caranya? Amsal 28 ayat 13 mengatakan, barang siapa menyembunyikan pelanggaran tidak disayangi, tapi siapa yang mengakui kesalahan akan disayangi. Demikian juga di dalam Yeremia pasal 3 ayat 13. Ya, dikatakan di sana bahwa hanya akuilah apabila kamu telah mendurhaka terhadap Tuhan. Jadi apabila setelah kita percaya Yesus mendapat pengampunan, kita jatuh ke dalam dosa, maka berdoa bukan memohon pengampunan. Pengampunan itu hanya terjadi satu kali dan untuk selama-lamanya. Lalu yang ada ialah apa? Kalau kita berdoa, cara berdoanya ialah begini. Bapa, saya mengakui bahwa saya telah berbuat dosa. Namun saya mengucap syukur, termasuk dosa itu pun sudah Engkau ampuni di atas kayu salib. Karena itu berikan saya kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati saya, supaya membimbing saya, menuntun saya hidup di dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa. Itu yang benar, doa yang benar. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Bukan karena kita mohon pengampunan,
Tapi jika kita mengaku, apabila kita berbuat dosa, datang pada Tuhan, akuilah saya segala dosa kita. Mengapa? Karena segala pelanggaran kita sudah diampuni di atas kayu salib. Itulah sebabnya Ibrani 9:22 mengatakan, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mau mohon ampun, berdoa semalam suntuk, sampai kapanpun tidak akan ada pengampunan. Karena pengampunan bukan usaha manusia, tetapi pengampunan adalah anugerah Allah. Demikian pelajaran ini, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.